Aku pernah ngamuk ke pasien lain di IGD. Jadi, aku alergi asap rokok dan sering masuk IGD karena para perokok semprul. Selama tahun 2024 saja, aku masuk IGD 5 kali karena asap rokok. Jadi, aku cukup paham bagaimana serba-serbi di IGD. Bicara soal IGD, masih banyak yang mengira penanganan di IGD itu berdasarkan siapa yang duluan datang. Salah ya guys. Urutan penanganannya itu ya berdasarkan derajat kegawatan. Gampangnya, yang paling besar menyebabkan kematian. Itu yang didahulukan. Yang lain tetap diurusin, misalnya dicarikan bed, ditensi dulu oleh perawat, dipasang infus, cek gula darah, dan lain-lain. Maksud penanganan di sini adalah penanganan yang lebih intensif. Karena masih banyak yang nggak paham, seringkali ada yang cemburu saat misalnya lihat dokternya kok bolak-baliknya ke bed yang itu mulu. Kalau lihat yang begitu, artinya pasien di bed itu butuh pengawasan ekstra, karena kondisi kegawatannya lebih tinggi. Nah, aku ada cerita drama banget soal ini. Hari itu aku masuk IGD, jelang tengah malam. Singkat cerita, aku rebahan menunggu saturasiku naik dengan selang oksigen nasal kanula terpasang di hidung. Aku belum boleh pulang sebelum saturasiku min 99. Dokter IGD masih sibuk lari ke sana kemari. Tiba-tiba, pasien dan keluarga pasien di salah satu bed ngamuk. Mereka merasa dicuekin. Sudah dari tadi kok dokternya nggak mampir-mampir. Ngamuknya tuh ngamuk yang arogan gitu. Perawat nenangin sambil minta maaf juga tetap ngamuk. Kesal, karena jadinya berisik padahal aku butuh istirahat dan ketenangan. Aku lepas selang oksigen, aku kuat-kuatkan turun dari bed, dan aku dekati mereka. Suami sudah melarang, memintaku sudah anteng saja. Oh, tidak bisa. Ketenanganku terganggu. Jadi, aku harus bersuara. Juga karena menahan nafsu ngegas itu, sungguh menyiksa dan menyesakkan dada. Lebih baik dikeluarkan saja. Hei pak, itu bapak masih bisa ngomel, bentak-bentak, masih bisa berisik. Itu artinya derajat gawatnya. Bapak itu masih rendah. Yang didahulukan itu yang gawat. Kalau bapak iri sama yang didahulukan, ya udah sana gawatkan diri. Bikin bapak jadi serangan jantung gitu atau gimana kek. Biar nggak berisik ganggu orang yang butuh istirahat. Bengong itu si pasien dan keluarganya. Karena sengaja suaraku aku keras-keraskan. Setelahnya, aku balik rebahan dan pasang selang oksigen lagi. Jadi gitu ya di IGD. Termasuk juga kalau kita lihat nakes di situ, ada yang tampak serius sama ponsel. Itu bukannya lagi main Mobile Legend atau Facebookan. Seringkali nakes di IGD itu pegang ponsel, karena lagi serius konsul sama dokter spesialis tentang kondisi pasien. Meski di IGD juga ada dokter, setahuku yang di IGD itu dokter umum. Makanya butuh konsul ke dokter spesialis setelah pasien dievaluasi untuk penanganan selanjutnya. Dia nggak bisa menentukan sendiri penanganan selanjutnya gimana. Contohnya, ada pasien yang setelah dievaluasi, sepertinya kondisinya mengarah ke kondisi pasien yang mengalami diseksi aorta, atau lapisan pembuluh darah aorta bagian dalam robek dan terlepas. Maka dokter akan mengonsultasikan pasien tersebut ke dokter spesialis yang sesuai, seperti dokter spesialis bedah toraks kardiak dan vaskular. Correct me if I'm wrong. Wis, cuma mau cerita dan sedikit edukasi soal ini. Gara-gara tadi baca ada dokter nge-tweet soal ini. Seringkali kan kalau nakes yang bicara, beberapa akan menganggap itu cuma ngeles, cuma alasan. Nih sekarang aku sebagai orang yang sering langganan masuk IGD yang bicara. Jadi bukan ngeles, ya. Karena aku juga pernah di posisi nunggu lama untuk ditangani karena derajat gawatku cukup rendah. Jadi jangan dikit-dikit ngamuk, ya. Pasti pasien sebelah didahulukan karena nggak pakai BPJS. Nggak gitu, sayang. Meski aku juga bayar BPJS, tiap ke IGD aku pakai asuransi swasta fasilitas dari kantor. Ya tetap saja aku nggak didahulukan saat derajat gawatku rendah. Sementara almarhumah ibu tetap didahulukan saat masuk IGD padahal pakai BPJS. Karena memang derajat kegawatannya saat itu tinggi. Yo wis, sehat-sehat ya semuanya.